Kita berada di episode 42. Bagaimana jadinya jika dunia tanpa pemimpin? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumping lenggong alias berjumpa lagi tentunya bersama kita di Pelita.hati207. Ingat ya, tujuhnya agak sedikit mendayu-dayu tapi bukan ngondek. Ini hanya sekedar ciri khas doang ya kan. Nah, di antara semua pelita ada pelita hati, dan di antara semua pelita hati ada pelita hati 207. Kenapa 207? Nanti bakalan gue kasih tahu ke kalian kalau udah subscribernya 1 juta. Karena subscribernya baru ribuan ya. Nah, siapa nih di antara kalian yang bangun pagi-pagi dengan cerah, dengan tersenyum, dengan pokoknya kalian harus punya energi yang bagus, energi yang positif, supaya kalian ke depannya di jam-jam siang, jam malam, dan kalian akan tidur, itu energinya positif. Ya gimana dong kalau ada yang nyiram mata gue pakai air keras, Agus sedih banget. Yang kayak gitu-gitu kan tetap sedih juga. Ya kalau itu kan lain cerita ya. Mau energinya positif gimana pun, kalau emang wayahna bakalan digampar, wayahnya itu, atau bukan wayah, waktunya emang kena musibah, ya siapapun bakalan sedih. Tapi maksud saya adalah mari kita memulai hari ini dengan penuh semangat, penuh ceria, dan penuh dengan kesenjangan kesenjangan ekonomi ya. Siapa nih di antara kalian yang belum subscribe? Aduh, Prabowo Subianto aja udah jadi presiden, masa kalian belum subscribe sih gitu kan. Tapi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banget sudah komen, sudah nge-like. Pokoknya Kak, kelamaan intronya, ya udah deh, podcast gue gimana sih. Yuk kita bahas yuk. Gimana nih kalau dunia ini tuh tanpa pemimpin, tanpa raja, tanpa presiden, atau tanpa ada orang without leader gitu, tanpa ada yang berkuasa atau yang mimpin. Pertama, kalian harus ngerti dulu ya bahwa kepemimpinan di suatu negara atau wilayah itu tuh beda-beda ya jenis pemerintahannya. Ada demokrasi di mana seseorang dipilih berdasarkan mayoritas orang yang memilihnya. Kemudian ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya begitu. Kemudian ada perdana menteri di mana yang menjalankan pemerintahan dengan sebagai seorang leader tuh beda. Yang perdana menteri ini yang menjalankan semuanya gitu kan pemerintahan. Ada yang raja, tanah, wilayah, semuanya itu milik si orang itu, orang tersendiri ya, karena ya namanya juga raja ya. Kenapa raja turun temurun? Karena nenek moyang dari si raja itulah yang dulunya berjasa dan menguasai satu wilayah tersebut gitu. Terus kemudian ada monarki, ada juga pemerintahan khilafah. Ya itu kan bentuk sistem ya, yang gue nggak mau terlalu komen banyak deh tentang hal itu, ntar gue salah lagi ya kan. Jadi yang gue akan bahas adalah ya udah deh, coba deh kalau dunia itu tanpa mereka, tanpa, maksudnya negara-negara aja, misal negara Indonesia nih, ya udah deh nggak usah ada Prabowo, nggak usah ada Jokowi, terus gimana gitu kan, bakalan terjadi apa begitu. Nah, kalian tuh harus ingat dan kalian harus sadar bahwa jika suatu wilayah, suatu negara tidak memiliki pemimpin, maka yang terjadi adalah kengerian dan kekacauan yang luar biasa gede banget. Kenapa bisa seperti itu? Karena kekacauan itu tuh terjadi dikarenakan banyaknya aturan-aturan yang tidak terpenuhi, atau justru malah tidak ada aturan gitu. Hukum di suatu negara, misal undang-undang, kepolisian, segala macam itu karena adanya satu lembaga atau sosok yang ditaati, yang diikuti, yang didengarkan suaranya, yaitu pemimpin, yaitu orang yang menguasai satu wilayah tersebut gitu. Jadi benar-benar akan kacau jika bukan dunia saja, jika satu buah wilayah atau satu buah provinsi atau satu buah daerah kekuasaan itu tidak ada penguasanya, tidak ada pemerintahannya, dan tidak ada leadernya. Ya setipe dengan itu ya, sejenis dengan itu. Jadi bakalan kacau. Kenapa? Karena semua orang ngerasa dirinya adalah pemimpin. Ini wilayah saya, awas loh. Karena tidak ada aturan. Jadi akan kedabalan kemana-mana. Karena aturannya itu serampangan, aturannya itu ditabrak sana sini, dan aturannya itu pokoknya
terhantam kesana kemari seperti itu. Jadi satu buah wilayah kalau tidak ada pemimpin, kalau tidak ada rajanya, itu bakalan hancur ya. Karena peraturannya tuh ditabrak oleh semuanya ya. Berikutnya nih ya, kalau satu buah wilayah itu nggak ada pemimpin atau nggak ada rajanya itu tuh secara alamiah tuh tidak bisa. Kan gini, Kak, kan gimana kalau memang bener-bener nggak ada nih? Jawabannya bakalan tidak bisa. Karena manusia itu akan dengan sendirinya berkelompok, lalu dalam kelompok tersebut itu mereka membuat kesepakatan untuk mencari pemimpin yang terbaik di antara mereka. Siapa yang di antara mereka yang paling kuat, siapa di antara mereka yang memiliki pengaruh, itu biasanya dijadikan panutan dan dijadikan pemimpin. Terlepas dari mereka itu menggunakan atau memakai sistem apa ya. Jadi benar-benar jawabannya adalah tidak bisa, karena misal nih ada orang yang secara kepemimpinan dia tuh baik banget, secara kepemimpinan dia tegas banget, di kelompoknya dia orang yang pandai berburu, dia juga orang yang disegani, secara otomatis orang-orang akan mengatakan, kamu tolong urusin ini dong punya aku, kamu tolong urusin ini dong. Jadi semakin banyaknya orang yang meminta untuk diurusin, maka sejatinya secara tidak langsung dia diangkat menjadi seorang pemimpin. Terus bagaimana dong kalau ada kelompok-kelompok lain juga yang melakukan hal yang sama? Nah, ini dia. Kalau kalian mengerti, kalau kalian sadar bahwa betapa susahnya menjadi presiden Republik Indonesia adalah ribuan suku, belasan agama atau keyakinan dan ribuan bahasa serta belasan latar belakang belasan ribu ya latar belakang ekonomi seseorang dari adat istiadat yang berbeda, itu mereka tuh berkumpul dari Sabang sampai Merauke dalam satu negara. Itu amazing kalau bisa bersatu, dan ya kita kan punya unity of diversity ya, artinya unity of diversity. Sorry, my English is very bad, tapi gue maksain ya, alias Bhinneka Tunggal Ika. Tapi gini, ya makanya di situ ada gubernur, ada camat, ada bupati dan lain sebagainya. Bahkan dalam struktural terkecil sekalipun seperti RT ya, artinya ada wilayah yang memang di situ terdapat beberapa ratus orang, beberapa puluh kakak begitu ya, kepala keluarga. Di situ aja diurus gitu, karena kecamatan dan desa tidak bisa mengurus semua orang begitu banyaknya, sehingga mengharuskan untuk dalam struktural terkecil sekalipun mengharuskan adanya pemimpin. Jadi secara otomatis tuh mereka pasti meminta untuk adanya seorang leader. Nah, berikutnya nih, terus gimana deh, beneran deh Kak. Itu kan Kak Pelita bilang nggak bisa, harus ada. Udah deh, gimana kalau beneran ada? Oke, kalau beneran ada, maksudnya ada tuh gini. Kalau beneran tidak ada pemimpin gitu maksudnya. Kalau beneran tidak ada pemimpin di dunia ini, di satu negara ini gitu kan. Ya yang terjadi adalah kepunahan massal. Wow, ngeri banget. Maksudnya apa nih kok kepunahan massal gitu? Yang dimaksudkan adalah begini. Satu orang yang terkuat itu akan menguasai orang yang tidak terkuat. Jadi masing-masing orang itu di bawah naungan orang masing-masing. Yang terkaya akan mengumpulkan orang yang paling kuat-kuat untuk mempertahankan hartanya. Yang miskin-miskin, udah kayak di film-film zombie ya. Yang miskin-miskin itu akan yang namanya memberikan perlawanan yang sangat besar kepada si kaya agar berburu hartanya seperti itu. Jadi serupa seperti itu. Terus kaitannya apa sama kepunahan massal? Ya karena tidak ada aturan, karena balik lagi ke poin yang pertama. Jadi aturan tidak ada, orang semua itu karena adanya rasa takut.
Rasa takut yang berlebihan mengakibatkan orang menjadi barbar, dan orang yang berharta akan melindungi hartanya dengan hire orang-orang yang jagoan, yang kuat, yang kedot begitu, agar tidak dicolong oleh orang-orang yang barbar yang lainnya. Terjadi peperangan sudah otomatis, kemudian terjadi penjarahan yang besar-besaran, lama-kelamaan ekonomi tidak stabil, setelah itu nyawa banyak bergelimpangan, dan yang ada adalah kematian, dan jumlah kematiannya itu banyak sekali, seperti di bom Gaza seperti itu. Dan lama-kelamaan adalah kepunahan karena sumber daya alamnya juga terkeruk oleh orang-orang yang tidak punya aturan itu tadi. Nah guys, ini aja nih ya penjelasan tentang bagaimana suatu wilayah itu tidak ada presiden, tidak ada pemimpin, ya bakalan kacau balau. Coba kalian komen di bawah ini, kira-kira kalau pendapat kalian ada nggak sih yang berlawanan dengan apa yang gue sampaikan? Kali aja gue dapat referensi dari kalian. Tapi bagi yang setuju, ya makasih banget, dan tinggalin komentar juga ya yang positif. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan akhir kata gue pamit undur diri. Udah kayak berita ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya ulangi lah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.